Pak. Ya? Ya. Anggaran yang baru 5%. Iya. Nah, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan DPR terkait rendahnya penyerapan anggaran ini, Pak? Baik, kalau DPR ini pemerintah itu daerah itu Pemda ya, itu ada dua unsur yang melaksanakan pemerintah daerah itu, DPR dan gubernur gitu ya. Iya. Gubernur yang melaksanakan, DPR yang mengawasi. Ya. Jadi prinsipnya tugas kita itu hanya pengawasan, ya kan, pengawasan memang tahap per tahap ya, katakanlah penyerapan anggaran termasuk juga jadi pengawasan kita gitu kan. Yang semestinya penyerapannya itu sudah harusnya misalnya udah 16-20%, kenapa terhambat hanya 5% gitu kan? Ya. Nah itu akan kita itu menjadi pertanyaan bagi kita juga gitu, supaya nanti jangan sampai terjadi yang seperti saya bilang kemarin, terjadi kayak tahun 2015 itu kan dipotong, di akal itu dipotong karena penyerapan lambat ya. Iya. Sebagai sanksinya gitu kan, jangan sampai begitu gitu kan. Ya kalau hal-hal mengenai anunya ya kita mungkin harus bertanyakan dengan gubernur kenapa mesti terlambat. Yang saya bilang kemarin kenapa mesti terlambat, ya kalau kita lihat penyerapan yang terbesar itu adalah di fisik pekerjaan, ya kan, produksi katakanlah itu paling banyak itu ya di PU, di Dignas, di kesehatan, itu kan yang paling banyak dananya, ya kan? Ya. Nah, kenapa terlambat? Karena dia ini lambat menyerap dana itu karena kalau satu pekerjaan fisik kan ada perencanaan, ada pelaksanaan. Nah, bangun gedung katakanlah, buat dulu, tenderkan dulu perencanaannya 3 bulan baru selesai, ya kan? Sudah itu baru lagi tender fisik, tender kontraktornya, kerjaan. Ya kalau sudah dia mestinya bulan begitu kita ketok palu bulan September atau bulan Oktober, dia langsung perencanaannya dikerjakan, ditenderkan perencanaannya. Mudah-mudahan ya bulan Januari sudah selesai perencanaan. Bulan 2 sudah bisa tender fisik, ya kan? Nah itu yang tidak dilakukan mereka itu sampai sekarang perencanaan pun baru selesai katakanlah. Nah sekarang kan jadi lambat pekerjaan fisiknya. Terus saya bilang kalau seandainya Januari, Februari, Maret, April sudah dilaksanakan dan mulai proyek itu sudah jalan, ya uang muka kan sudah ditarik, itu sudah 20% terserah, itu kan? Nah ini, karena sampai sekarang baru nak tender. Kapan lagi ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus baru mulai, ya kan? Baru mulai nyerap duit muka ini, lambat ya. Nah itu. Artinya pandangan DPR, kemampuan daya serap anggaran ini pada akhir tahun ini hanya bisa mencapai berapa, Pak? Ya mestinya kan sudah sekitar 20% juga, ya kan mestinya. Karena saya bilang tadi, kalau pekerjaan fisik itu sudah mulai, orang sudah ngambil uang muka, itu kan besar tuh uang yang masuk itu, yang keluarkan itu kan serapannya sudah baik, berarti 20% sudah sesuai dengan target dari triwulan ke pertama itu udah 20%. Dan memang penyerapan yang terbesar itu nantinya pada saat triwulan kedua, ketiga baru cepat gitu kan. Memang itu di sana itu. Tapi mudah-mudahan gubernur sama perangkat daerah sudah bisa memahami itu juga bisa lebih cepat. Andai kata nanti tidak tercapai misalnya, masih dianggap rendah pencapaian penyerapan anggaran, ada nggak sikap tegas DPR kepada pihak eksekutif sebagai lembaga pengawasan? Kita nggak ada mau sampai ke sana gitu kan, paling tidak kita warning gitu saja. Kalau seandainya kita kasih warning itu kan peringatan, kita ingatkan bahwa sekarang sudah bulan berapa, duit baru diserap berapa, artinya ekonomi kan terhambat, ya kan, proyek-proyek tidak jalan, berarti kan artinya pertumbuhan ekonomi pasti melambat gitu kan.
kita kan punya fungsi itu kan cuma pengawasan. Iya. Ya nggak bisa kita mau macam-macam. Artinya bukan kita mau macam-macam. Kalau kemudian, kalau tidak kita ingatkan. Dan pemerintahan daerah itu saya bilang tadi kan ada DPR dan ya kan. Itu yang merencanakan, itu yang menganggarkan, gubernur yang melaksanakan sama perangkat daerahnya, ya kan? Kita yang mengawasi lagi, ya jadi serempak gitu. Tidak bisa saling tinggal gitu. Kalau kita udah awasin dia timpang kayak gitu, ya kan? Nah, kayak gini dia lalai nih, duit tak terserap gitu kan? Nah, kita ingatin. Gitu kan? Nah, triwulan kedua duitnya berapa mestinya kita ingatin lagi. Artinya DPR tidak akan henti-hentinya untuk mengingatkan. Iya, kita tidak akan henti-hentinya mengingatkan. Ya untuk kepentingan masyarakat, gitu kan? Kepentingan rakyat lah gitu kan? Insya bukan berarti kita mau gotoh-gotohan sama pemerintah daerah kita, ya kan? Sama menjalankan fungsi masing-masing. Dia kan fungsi pelaksana kan, dia fungsi pelaksana. Kita cuma ngawasin, mengingatin, ngawasin. Tapi tidak ada maksud sikap keras DPR ini tidak ada maksud untuk ini ya, untuk gontok-gontokan ya. Ya enggak lah. Contohnya di LKPJ kemarin ya, laporan pertanggungjawaban kemarin kan mulus saja. Ya kan cuma beberapa catatan yang kita berikan supaya ke depan itu akan ya bisa lebih baik gitu kan. Yang namanya orang melaksanakan bisa saja. Kalau tidak diingati kayak gitu ya. Oh ya kan. Harus Ini penyerapan anggaran yang begitu masih rendahnya itu karena ada faktor soal OPD di bisa jadi ada dua tadi saya bilang ya, bisa saja karena masalah OPD yang belum lelang gitu kan, akibat daripada lambannya menunjuk kepala dinas yang definitif, itu bisa saja menjadi lambannya penyerapan, ya kan. Sudah itu masalah itu tadi lambannya SKPD yang sudah ada sekarang dalam melaksanakan proyek-proyek misi, jadi lambat duitnya keluar. Itulah dua itulah yang menjadi penghalang sebetulnya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, gitu kan. Nah, ya kita harap berulang-ulang sudah berharap segera lelang. Nah, lelang itu 3 bulan tuh. Jadi bulan sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi sudah Agustus nanti baru dilantik pilih baru kalaupun sukses, ya kan? Kalaupun sukses, lelang ini kan banyak yang tidak sukses nih. Iya. Ya, kalau tidak memenuhi syarat dan kriteria dari komisi aparatur sipil negara, ya dia akan diulang gitu ya. Memang sejak OPD itu ada 3 calon ya. Makanya kan Empat. 31 Iya. kali 31 berapa? Dan sampai sekarang 124 orang yang harus memenuhi kualifikasi. Mana nyari yang kualifikasi orang Jambi sebanyak itu? ada 9 dinas kosong sekarang ya. Cuma dinas 131. 131. Dan 31 OPD yang mau diisi, mau dilelang. 31 yang harus dilelang. Kali 4 berapa tuh? Ya. 124 orang yang harus ikut. Kalau tidak sampai batal. Kalau tidak sampai batal. Iya kan? Apalagi sekarang belum ada juga. Dari mana nyari SDM sebanyak itu gitu? Sumber daya manusianya dari mana? Siapa yang mau ikut lelang? Orang dari Kabupaten Batang. Apalagi ada isu-isu bahwa itu sudah ada orangnya, ngapain ikut? Ya kan? Untuk kondisi yang seperti ini, selaku ketua DPR apa yang perlu diberikan masukan? Ya sampai sekarang kan belum dilaksanakan. Kita ingatkan untuk segera dilaksanakan. Ya. Itu aja yang kita lakukan. Nanti pelaksanaannya bagaimana ya kita awasi lagi gitu kan. Benar apa tidak tim seleksi itu menyeleksinya gitu kan, kita awasi lagi. Ya, itu. Sebab fungsi kita itu hanya pengawasan biar gubernur dengan kepala dinasnya, perangkat-perangkat ini jalan on the track, berjalan sesuai dengan rel, ya kan? Itu aja. Nah sampai sekarang katakanlah belum, sekarang sudah bulan 5, ya kan? Tambah lagi 3 bulan, nanti kan sudah bulan Agustus. Penyerapan anggaran ini akibatnya nih lambat nih. Tinggal 2 bulan lagi ya? Iyalah. Nah,
Itu yang kita takutkan. Sebab ada peraturan pemerintah kurang dari 80% penyerapan anggaran akan kena sanksi. Sanksinya tidak tahu tuh dari menteri, dari Kemendagri. Jadi terima kasih banyak nih Bang Cornelius Iya, sama-sama. atas Iya, sama-sama. komentarnya nih.